Hai guys, jumpa lagi dengan kami di channel Moviesku. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film thriller aksi Korea Selatan tahun 2018 yang berjudul Unstoppable. Film ini disutradarai oleh Kim Min Ho dan diperankan oleh Ma Dong Seok sebagai Dong Chul dan Song Ji Hyo sebagai Ji Soo. Sebelum kita mulai, seperti biasa, apabila nantinya kalian menyukai keseluruhan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya, serta menyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, tidak perlu berlama-lama, selamat menonton. Film ini dimulai dengan adegan yang menampilkan Dong Chul dan sahabatnya Chun Sik yang sedang bekerja melakukan pengiriman ikan di pasar. Dong Chul dulunya adalah seorang gangster, tetapi setelah bertemu dengan istrinya, ia pensiun dan mulai bekerja di pekerjaan biasa ini. Tiba-tiba mereka mendengar keributan karena salah satu pedagang gagal membayar uang pemeliharaan kepada bos mereka. Chun Sik menyadari hal ini dan berbisik kepada Dong Chul bahwa bos mereka belum memberikan gaji mereka. Namun saat Kang dan anak buahnya lewat, keduanya membungkuk dengan hormat. Kemudian Dong Chul menerima telepon dari seorang pria dan mereka berdua bergegas untuk menemuinya. Ternyata Dong Chul memiliki kebiasaan berinvestasi dalam bisnis-bisnis yang mencurigakan. Dan kali ini ia berencana untuk berinvestasi dalam bisnis kepiting rajungan raja. Setelah memeriksa sampel dan meski sempat ragu sejenak, Dong Chul memutuskan untuk ikut berinvestasi dan mengeluarkan uangnya sebesar 100 juta won yang dipinjamnya dari bank. Di tempat lain, istri Dong Chul, Ji Soo, sedang bekerja di dua tempat berbeda, hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kemudian, dalam perjalanan pulang, Dong Chul bertanya kepada Ji Soo, istrinya, tentang pendapatnya mengenai keputusannya berinvestasi dalam bisnis kepiting rajungan raja. Bukannya mendapat sambutan yang baik, malah dia menjadi sangat marah karena dia selalu melakukan investasi pada usaha yang tidak jelas, dan selalu berakhir dengan menjadi korban penipuan investasi bodong, yang menyebabkan mereka selalu terjerat dengan utang. Di tempat lain, sekelompok penjahat yang dipimpin oleh seorang pria bernama Kitai berusaha memaksa masuk melalui pintu di sebuah apartemen. Setelah berhasil membuka pintu itu, dia menemui seorang pria di dalamnya dan dengan kejam menyerang serta menyiksanya. Namun ketika dia hendak membunuhnya, putri pria tersebut tiba-tiba datang. Dengan melihat kehadirannya, Kitai terpesona dengan kecantikannya. Kemudian dia dan anak buahnya menculik gadis itu sebagai tebusan utang dari ayahnya. Dalam perjalanan, akibat kemacetan, secara tidak sengaja mobil Kitai menabrak mobil bagian belakang milik Dong Chul. Segera saja Dong Chul keluar dari mobilnya dan memeriksa kerusakan pada mobilnya. Lalu dia mencoba meyakinkan pengemudi Kitai dan Do-sik untuk keluar dan melaporkan insiden ini kepada polisi. Namun karena mereka sedang menyandra seorang gadis, Do-sik berusaha damai dengan menawarkan sejumlah uang kepada Dong Chul. Karena Dong Chul terlalu lama memikirkannya, Do-sik segera melemparkan uang tersebut ke arahnya. Saat Ji Soo melihat suaminya diberi uang dengan cara yang kasar, dia segera mendekat dan mengomeli si supir tersebut dan tetap meminta kepada Dong Chul untuk tetap menghubungi polisi. Melihat kedatangannya, Kitai jadi terpikat oleh penampilan Ji Soo yang kemudian keluar dari mobilnya dan seketika memukuli Do-sik serta memarahinya habis-habisan sebelum meminta maaf kepada Dong Chul. Mendengar permintaan maaf yang diungkapkan oleh Kitai dan setelah melihat kejadian itu, Dong Chul dan istrinya segera meninggalkan tempat kejadian dengan perasaan sedikit ketakutan. Setelah itu, Kitai pergi dengan memacu mobilnya dengan cepat melewati mereka berdua. Keesokan harinya, Dong Chul pergi ke kantor Kang untuk mengambil gajinya. Tetapi Kang hanya memberinya sejumlah kecil uang. Dia mencoba memohon agar bisa diberi lebih banyak, tetapi Kang mengabaikan permintaannya itu, sehingga dia terpaksa menerimanya. Kemudian dia pergi menemui Chun Sik di mana mereka membahas tentang kepastian kedatangan kapal pengangkut kepiting rajungan raja yang tidak jelas. Di tengah pembicaraan, Dong Chul menerima telepon yang memberitahunya bahwa kapal pengangkut kepiting rajungan raja yang mereka investasikan telah ditahan di pelabuhan Cina dan memintanya untuk bersabar sedikit lebih lama. Dan lelaki di ujung telepon itu segera memutus pembicaraan mereka tanpa menghiraukan pertanyaan Dong Chul tentang apa yang harus dia perbuat. Mendengar kabar ini, mereka berdua yakin bahwa mereka telah ditipu sekali lagi dan Dong
Chul mencemaskan tentang bagaimana reaksi Jisoo jika dia mengetahui permasalahan ini. Malam harinya, Dong Chul membawa istrinya makan malam bersama untuk merayakan ulang tahunnya. Selama percakapan mereka, Jisoo menyarankan agar mereka berpura-pura bercerai agar bisa tetap mempertahankan apartemen mereka karena saat ini mereka kesulitan masalah keuangan. Namun Dong Chul marah dan menolak usul tersebut. Karena ingin menenangkan istrinya, lalu dia menceritakan kepada Jisoo tentang investasi kepiting rajungan raja yang dia lakukan. Dia mengatakan bahwa kapalnya akan segera tiba. Terkejut mendengar perkataan suaminya, Jisoo menanyakan berapa jumlah uang yang telah dia investasikan. Dan setelah mendengar jumlah uang yang terlibat serta mengetahui uang tersebut didapat dari hasil pinjaman di bank, Jisoo menjadi sangat marah dan berteriak kepadanya. Namun akhirnya Dong Chul berhasil menenangkan Jisoo dan pergi ke belakang untuk mengambilkan kue ulang tahunnya sebagai sebuah kejutan. Ketika dia kembali, dia menemukan bahwa Jisoo sudah pergi meninggalkannya. Setelah tidak mengangkat panggilan suaminya, dia mengirimkan pesan padanya mengatakan bahwa dia sedang tidak ingin memakan makanan itu. Di rumah, setelah berpikir sejenak, Jisoo mengirim pesan kepada suaminya agar segera pulang. Di depan restoran, setelah membaca pesan dari istrinya, dia sangat senang dan segera pulang setelah sebelumnya membungkus makanan mereka yang belum sempat mereka makan. Di perjalanan, mobil Dong Chul terpaksa berhenti di tengah jalan karena seorang pria bernama Lim Gu sedang memindahkan beberapa barang ke mobil lain. Namun ternyata Lim Gu ini adalah anak buah Kitai yang sengaja menghambat perjalanan Dong Chul untuk pulang ke rumah. Sementara itu, di rumah, Jisoo diculik oleh salah satu anak buah Kitai. Ketika Dong Chul sampai di rumah, dia tidak dapat menemukan istrinya dan melihat kamar apartemen mereka sudah dalam keadaan rusak serta perabot di dalamnya berantakan. Dalam keadaan panik karena khawatir tentang keselamatan istrinya, dia segera pergi ke kantor polisi untuk melaporkan situasi tersebut. Polisi kemudian menunjukkan rekaman CCTV gedung apartemen. Namun sebelum penculikan terjadi, seseorang dengan sengaja mematikan kamera CCTV di sekitar area tersebut. Polisi berusaha meyakinkannya dengan mengatakan bahwa mereka sudah mulai melakukan investigasi di lokasi kejadian serta melakukan penyusuran rute mobil yang terlihat di rekaman CCTV sebelum kameranya dirusak. Setelah keluar dari kantor polisi, Dong Chul menerima telepon dari Kitai yang membuatnya mendengarkan suara permohonan Jisoo. Kitai juga mengatakan bahwa dia telah meninggalkan kartu namanya di kulkas dan mengundang Dong Chul untuk bertemu dengannya di sebuah restoran. Ketika Dong Chul tiba di restoran tersebut, Kitai kembali menghubunginya dan meminta dia untuk membuka tas yang berada di depannya. Dan Kitai mengatakan bahwa ini adalah harga untuk Jisoo dan bahwa dia tidak akan kembali pulang. Dong Chul yang frustasi kemudian menyerahkan uang tersebut kepada polisi sebagai barang bukti. Setelah mengetahui rentetan kejadian serta melihat bukti yang ada di depan mereka, polisi menyimpulkan bahwa apa yang terjadi pada Jisoo merupakan kasus perdagangan manusia. Kemudian mereka menyimpan uang tersebut untuk diteliti, berharap mereka dapat menemukan sidik jari para penculik. Namun ketika Dong Chul melihat sikap para polisi itu, dia menyadari bahwa polisi ini memberi kesan tidak serius dalam menangani kasus penculikan istrinya tersebut. Di kantor polisi ini juga, kemudian dia mengetahui bahwa banyak wanita lain di kota ini telah diculik dengan cara yang sama seperti istrinya, dan belum ada satupun dari mereka yang ditemukan. Melihat lambannya kerja para polisi, akhirnya dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan menghubungi temannya Chun Sik untuk mengatur pertemuan dengan seorang detektif swasta yang bernama Bear. Chun Sik memberitahu Dong Chul bahwa Bear menuntut sejumlah uang besar yang mereka tidak mampu membayar karena mereka juga sudah memberikan uang kepada polisi terkait kasus Kitai. Dong Chul kembali menemui Kang dan menuntut sisa gajinya yang belum dibayarkan. Tetapi seperti biasa, Kang menolak membayarnya dan justru malah memarahinya serta menyuruhnya pergi. Melihat Dong Chul tidak bergerak sedikit pun, anak buah Kang mulai mengusirnya secara paksa, bahkan sampai memukul wajahnya. Hal ini membuat Dong Chul marah dan dia mulai menghajar mereka satu persatu sampai tidak bisa melawan lagi. Melihat anak buahnya telah dikalahkan, Kang akhirnya membayar seluruh utangnya kepada Dong Chul dengan perasaan ketakutan. Kemudian Dong Chul dan Chun Sik bertemu dengan detektif swasta Bear dan meminta bantuan darinya. Mereka kemudian menyerahkan seluruh uang mereka kepada Bear. Namun Bear mengatakan bahwa jumlahnya belum cukup. Oleh karena itu, Chun Sik diam-diam berjanji memberikan 5% dari keuntungan investasi kepiting rajungan raja mereka kepada Bear. Mendengar tawaran itu dan setelah mempelajari jumlah nominalnya, akhirnya dia menerima pekerjaan ini. Keesokan harinya, setelah meninjau rekaman kamera CCTV, Bear berhasil menemukan nomor plat mobil orang yang meletakkan tas uang di restoran.
Mereka akhirnya mengetahui pemilik mobil itu dan langsung pergi menemui pemiliknya. Setelah ditanyakan, terungkap bahwa orang tersebut menjual nomor plat mobilnya kepada seseorang di tempat perjudian. Oleh karena itu, ketiganya pergi ke tempat di mana orang itu menjual nomor plat tersebut. Mereka menemui seorang manajer di tempat itu yang menanyakan kepada mereka apakah mereka ingin mendapatkan nomor plat dari kendaraan atau informasi tentang narkoba. Ketika dia mengetahui bahwa mereka ingin memeriksa informasi kliennya dan bahwa mereka bukan dari kepolisian, dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengunci pintu dan menghajar mereka. Namun, Dong Chul berhasil mengalahkan mereka satu persatu dan akhirnya wanita tersebut memberikan informasi yang mereka butuhkan. Pada malam hari, Dong Chul pergi ke sebuah klub malam berdasarkan kartu nama yang diberikan oleh wanita sebelumnya. Namun kartu nama tersebut sudah kadaluarsa dan pemilik klub malam sudah berganti. Di tempat parkir saat akan memasuki mobilnya, dia melihat sebuah mobil van datang dengan seorang pria dan beberapa wanita keluar dari dalam mobil tersebut. Pria itu ternyata Lim Gu, orang yang telah menghalangi jalannya ketika pulang ke rumah pada saat istrinya diculik. Sesaat kemudian ketika Lim Gu bersama para wanita masuk ke dalam klub, Dong Chul menghampiri mobil van tersebut dan menemukan tumpukan kartu nama yang sama seperti kartu nama yang ditinggalkan para penculik di dalam apartemennya. Tidak berapa lama, Lim Gu masuk ke dalam mobilnya dan segera dihampiri oleh Dong Chul yang memintanya untuk keluar agar mereka bisa berbicara. Melihat kehadirannya, Lim Gu mulai ketakutan dan segera mengunci pintu mobil dan berusaha untuk kabur. Meski sempat berusaha dicegah oleh Dong Chul, dia akhirnya berhasil melarikan diri. Kemudian, Dong Chul menerima kabar bahwa polisi telah menemukan sesosok mayat. Ia merasa sedih dan buru-buru pergi ke kantor polisi untuk memastikan identitas mayat tersebut. Dia merasa ketakutan, tetapi untungnya setelah melihat foto wanita yang meninggal itu bukanlah Jisoo. Keesokan harinya, Ben menyelidiki wanita yang meninggal tersebut dan mengetahui bahwa dia hilang selama 2 tahun. Namun yang aneh adalah sebelum diculik, wanita tersebut berada dalam keadaan koma dan suaminya pernah pergi ke kantor polisi untuk mengaku atas alasan tertentu. Kemudian ketiganya bertemu dengan suami wanita yang mayatnya ditemukan. Pria itu mengungkapkan bahwa istrinya berada dalam keadaan koma selama 2 tahun dan dia merawat serta memberikan dukungan padanya. Mereka bahkan muncul dalam acara televisi untuk mengumpulkan dana untuk perawatannya. Namun pada suatu hari Kitai menemuinya dan menawarkan sejumlah besar uang untuk istrinya yang menurut Kitai sudah menjadi mayat hidup. Sang suami akhirnya menerima uang tersebut sebagai ganti istrinya dan sekarang dia merasa menyesal atas tindakannya. Sebelum Dong Chul pergi, pria tersebut memberikan beberapa informasi yang dia dapatkan tentang orang-orang yang terlibat di dalam kasus ini. Kemudian saat Dong Chul dan teman-temannya masuk ke dalam mobil, mereka mendengar suara yang sangat keras dan menemukan bahwa pria yang baru saja mereka temui tadi telah melakukan bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Setelah melihat informasi yang diberikan kepadanya, Dong Chul mengenali wajah yang akrab dan kartu nama dari orang yang bernama Do-sik yang terlibat kecelakaan mobil dengannya beberapa hari yang lalu. Kemudian Dong Chul pergi menemui Do-sik yang sama sekali tidak mengenalinya. Karena Do-sik tidak mau mengatakan apa-apa tentang penculikan istrinya, Dong Chul kemudian membawanya ke kantor Bir untuk diinterogasi. Di sana Do-sik disiksa tanpa ampun selama berjam-jam, tetapi dia tetap enggan mengungkapkan informasi kepada mereka. Tak lama setelah itu, Kitai menelpon mereka melalui panggilan video dan mengancam akan membunuh Jisoo jika Dong Chul tidak membunuh Do-sik. Sambil melihat istrinya disiksa, Dong Chul mencekik leher Do-sik sampai dia tidak sadarkan diri. Setelah yakin dengan apa yang dilihatnya, Kitai membuat kesepakatan dengan Dong Chul bahwa dia harus mengembalikan uangnya sebagai ganti pertukaran dengan istrinya jika dia mau istrinya kembali. Setelah mereka sepakat, kemudian mereka membangunkan Do-sik yang sedang pingsan dengan memukulnya dengan sangat keras yang membuatnya tersadar kembali. Setelah itu, karena merasa telah dikhianati, Do-sik mengungkapkan semuanya bahwa mereka sebenarnya adalah rentenir yang akan menculik si peminjam atau orang-orang terdekat mereka jika tidak mampu melunasi utang mereka. Terkadang mereka menculik wanita hanya karena penampilannya saja. Wanita yang diculik kemudian dijual di tempat-tempat prostitusi di luar negeri dengan harga yang sangat tinggi. Kitai adalah orang yang cabul dan percaya bahwa uang dapat membeli segalanya dan melihat semua orang hanya berbentuk uang. Bahkan terkadang dia menculik orang lain hanya sekedar mengambil organ tubuhnya saja apabila ada permintaan dari kliennya. Do-sik juga mengatakan bahwa Dong Chul adalah orang yang pertama yang menolak untuk menyerah dan terus berusaha untuk menyelamatkan orang terdekatnya.
Namun dia mengatakan bahwa dia tidak mengetahui lokasi tepatnya tempat mereka menyandra para wanita dan hanya mengetahui provinsinya saja. Setelah mengumpulkan semua informasi ini dari Do-sik, Dong-chul dan teman-temannya berniat untuk mengambil kembali uang mereka dari kantor polisi. Ketika mereka tiba di kantor polisi, Bear dan Chun-sik menyamar sebagai jaksa dan mengaku bahwa mereka datang dari kantor pusat di Seoul untuk mengambil tas uang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Meski petugas berjaga setuju untuk memberikan tas tersebut, tetapi dia tetap harus memberitahukannya kepada detektif yang berwenang, meskipun mereka berusaha untuk mencegahnya. Dong-chul tetap berada di luar, mendengarkan mereka dan mengetahui bahwa mereka telah dicurigai karena sebelumnya detektif yang berwenang belum pernah melaporkan barang bukti tersebut ke kantor kejaksaan. Di tempat parkir, Dong-chul meledakkan sebuah mobil milik salah satu polisi untuk mengalihkan perhatian mereka. Akibat ledakan ini, akhirnya mereka berhasil melarikan diri bersama uang di tangan mereka. Di sisi lain, Kitai menemukan bahwa salah satu wanita yang ditahannya tidak sadarkan diri setelah mendapat siksaan dari anak buahnya. Dia marah dan memukul anak buahnya dengan tongkat sampai tidak bisa bergerak karena akibat perbuatannya akan menyebabkan kerugian yang sangat besar baginya, mengingat berapa banyak uang yang telah dia keluarkan untuk wanita itu. Sesaat kemudian, dia menerima telepon dari Dong-chul yang mengatakan bahwa mereka berhasil mengambil kembali uangnya. Mendengar kabar tersebut dan meski sempat tidak percaya dengan kegigihan Dong-chul, Kitai mengundangnya untuk bertemu di tempat persembunyiannya untuk melakukan pertukaran. Setelah telepon berakhir, Kitai menyuruh anak buahnya untuk membunuh Dong-chul beserta istrinya setelah dia mendapatkan uangnya kembali. Kemudian setelah membuat wanita tadi tersadar, Jisoo melihat sesuatu yang tidak biasa tentang keadaan jendela dan menemukan bahwa jendela tersebut baru saja diperbaiki. Dia dan wanita itu merobek penutupnya dan mencoba membuka palang pintunya. Mereka berhasil membuat sedikit celah dan Jisoo berhasil keluar. Tetapi saat temannya akan menyusul, anak buah Kitai terlebih dahulu menghentikannya. Ketika dia mencoba untuk menghentikan Jisoo, dia dipukul dengan keras oleh wanita tadi menggunakan sebuah tongkat yang membuatnya pingsan. Ketika wanita ini ingin melarikan diri, Kitai datang bersama orangnya dan membuat wanita tersebut mengurungkan niatnya. Jisoo berlari ke jalan utama dan meminta tumpangan kepada seorang pria, memohon agar dia membawanya ke kantor polisi terdekat. Kemudian disusul oleh Kitai yang mengejarnya menggunakan sebuah mobil bersama anak buahnya. Setelah beberapa saat, mobil itu terjebak macet tepat di depan kantor polisi. Jisoo keluar dari mobil dan melanjutkan dengan berlari. Saat dia hampir mencapai pintu kantor, mobil Kitai tiba-tiba berhenti tepat di depannya dan segera menangkapnya kembali. Keesokan harinya, Dong-chul dan teman-temannya akhirnya tiba di lokasi di mana para wanita ditahan. Dong-chul masuk ke dalam gedung dan mengalahkan semua orang yang menghadangnya. Sementara itu, para wanita sedang digiring keluar oleh para penculik untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Lim-gu yang berada di dalam sebuah ruangan mendengar suara di luar dan berusaha untuk memeriksanya. Namun ketika dia mencoba mengintip dari pintu, tiba-tiba sebuah pukulan menghantam wajahnya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Di ruangan ini, Dong-chul mendapatkan perlawanan dari salah satu anak buah Kitai dan mereka bertarung habis-habisan. Meski Dong-chul hampir dikalahkan, akhirnya dia bisa mengembalikan keadaan dan membuat lawannya tidak sadarkan diri. Pencariannya terus berlanjut dan ketika dia tiba di sebuah ruangan, dia meyakini bahwa istrinya telah melarikan diri dari ruangan ini melalui lubang di jendela dan dia segera pergi untuk mengejarnya. Di luar, Bear dan Chun-sik menghajar anak buah Kitai dan berhasil membebaskan para wanita itu dan polisi segera datang untuk menangkapi para penculik. Di tengah perjalanan, Dong-chul bertemu dengan mobil Kitai yang membawa Jisoo. Saat melihat Dong-chul, Kitai meminta sopirnya untuk kabur. Dong-chul mengejar mobil tersebut. Meski Dong-chul sempat menabrak mobil Kitai, namun dia tetap terus melaju. Ketika pengejaran sampai ke jalan tol dan dalam upayanya untuk menghentikan mobil Kitai dari depan, mobil Dong-chul tertabrak dan membuatnya terguling keluar dari jalanan. Menyadari bahwa mobilnya sudah tidak bisa jalan, Kitai keluar sambil membawa sebuah kapak dan menuju Dong-chul yang masih terperangkap di dalam mobilnya. Dia memecahkan kaca depan, namun Dong-chul tidak ada di sana. Beberapa saat kemudian, ketika Kitai naik ke atas atap mobil, dia ditarik oleh Dong-chul masuk ke dalam mobil dan menghajarnya habis-habisan sampai membuatnya terlempar keluar melalui kaca depan. Di luar, dia bersujud memohon untuk diampuni, namun Dong-chul terus mendekatinya. Kemudian dia akan mengancam bunuh diri. Namun ketika Dong-chul semakin dekat, dia mencoba menyerangnya dengan sebuah pisau. Tetapi usahanya ini dengan mudah dipatahkan oleh Dong-chul yang membuat tangannya patah dan terus memukulinya sampai dia tidak sadarkan diri. Setelah Kitai pingsan, Dong-chul berlari menuju istrinya dan membangunkannya. Keduanya kemudian berpelukan dengan bahagia ketika polisi tiba di tempat
tempat kejadian. Setelah insiden ini, Kitai dan seluruh gengnya ditangkap, sementara Dongchul dianggap sebagai pahlawan dan kisahnya menjadi headline di seluruh berita televisi. Sementara itu, pengiriman kepiting rajungan raja akhirnya tiba di Korea, yang ternyata merupakan investasi yang sangat menguntungkan bagi Dongchul yang membuatnya menjadi kaya. Dan cerita berakhir di sini. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Silakan tonton sendiri filmnya serta nikmati ketegangannya. Oh ya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya jika Anda menyukai video ini, serta beritahu kami pendapat Anda di bagian komentar. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa sampai jumpa lagi.